dan akhirnya arwahnya bergentayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siapa di antara sobat semua ini yang sudah pada mudik? Alhamdulillahnya juga, tahun ini kita bisa mudik kembali dikarenakan 2 tahun belakang ini kita tidak bisa mudik dikarenakan masih dalam suasana pandemi COVID-19. Menjelang lebaran seperti ini, kita seperti mudik ini sudah menjadi rutinitas rantau yang ingin pulang kampung untuk merayakan bersama sanak saudara. Namun sebelum lebaran, ada baiknya untuk mempersiapkan diri dan stamina dengan baik, selain mengetahui jalur mana yang harus dilewati dan rawan macet. Kita harus tahu juga, apalagi ketika melewati beberapa jalur mudik yang dianggap angker dan memiliki dan sering memakan korban. Yang penasaran? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya kalau ada upload video terbaru, ada notifikasi yang masuk ke beranda YouTube kalian. Oke, gak perlu banyak basa-basi, mari kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama adalah alas sorban. Mungkin kamu juga sudah nggak asing lagi dengan nama alas sorban yang terkenal dengan keangkerannya. Apalagi yang sering kali harus melewati saat mudik lebaran. Selain dikelilingi oleh pepohonan yang lebat, jalur yang masih masuk dalam kawasan Pantura ini dikenal sangat curam dan terdiri dari kilokan yang tajam. Belum lagi kurangnya penerangan jalan yang membuat suasana jalan makin seram saat malam hari. Dari kabar yang beredar, banyak makhluk halus penunggu hutan yang sering iseng menumpang pengendaraan yang lewat, kemudian menyesatkan ke suatu daerah yang enggak dikenal. Makanya enggak heran kalau akhirnya banyak orang yang menghindar untuk melewati jalur ini saat malam hari. Mereka akan lebih memilih untuk beristirahat di penginapan daripada harus melewati alas sorban di malam hari. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikut. Yang kedua adalah lintas nagrek. Gak hanya jalur alas sorban, lintas nagrek juga dianggap sebagai jalur yang cukup berbahaya dan angker. Jalannya ya berkelok-kelok serta banyaknya cerita mistis yang terjadi di masyarakat. Banyak juga kecelakaan yang terjadi di sini, mulai dari pengendara mobil, bus, motor, hingga truk. Beberapa cerita mistis yang muncul contohnya adalah sosok nenek yang melambaikan tangan di pinggiran jalan yang menandakan bahwa dalam waktu dekat akan ada kecelakaan yang terjadi. Selanjutnya adalah sosok orang gak dikenal yang menaburkan sesuatu menyerupai garam di lokasi yang akan menjadi tempat kecelakaan, hingga kepercayaan melempar rokok agar pengendara selamat dari kecelakaan. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang ketiga adalah tanjakan Emen, Jawa Barat. Seringkali menjadi tempat kecelakaan, juga akhirnya membuat tanjakan Emen dianggap menjadi salah satu jalur mudik yang angker. Selain karena jalannya yang berkelok-kelok dan sangat curam, beberapa masyarakat meyakini bahwa adanya arwah penunggu yang tinggal di kawasan ini dan menyebabkan banyak kecelakaan yang terjadi. Nama Emen sendiri adalah nama khas dari pria kalangan orang Sunda pada umumnya. Ada yang bilang kalau tanjakan Emen berasal dari kisah seorang pengemudi oplet bernama Emen yang tewas terbakar dan akhirnya arwahnya bergentayangan di kawasan tersebut. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikut. Hutan Jati Blora masih di kawasan Jawa Tengah, tepatnya di antara Juwana dan Rembang.
Ada juga hutan jati di Blora yang dianggap sebagai jalur angker bagi pengendara. Pasalnya, banyak pengendara yang mengaku tersesat di hutan jati Bogan Blora. Kejadian yang terjadi berulang kali ini lebih banyak dialami oleh para sopir bus dan truk. Menurut warga setempat, adanya sebuah kota gaib yang menjadi tempat makhluk halus di kawasan tersebut. Kalau kalian belum nonton kota gaib, silahkan kunjungi link di sini. Saya akan tahu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut ke jalur berikutnya. Jalur berikutnya adalah Jembatan Sewu. Kalau yang satu ini letaknya ada di jalur Subang sampai Indramayu. Kamu akan melihat gerombolan orang yang duduk berjejer di sepanjang jembatan dengan membawa sapu lidi, berharap pengendara melemparkan koin ketika melewati jalur ini. Kebiasaan warga ini merupakan mitos yang ada di bawah jembatan Sewu. Konon dulu ada sepasang kakak adik bernama Saedah dan Raini yang hidupnya berakhir di sungai tersebut, dan akhirnya arwahnya bergentayangan. Benar gak ya? Well, terlepas dari benar atau enggaknya beberapa mitos jalur mudik yang dianggap angker di atas, ada baiknya untuk tetap berhati-hati saat kendara, apalagi jika melewati jalan-jalan yang curam dan berkelok-kelok. Usahakan juga untuk berkendara dalam keadaan kondisi badan yang sehat dan enggak mengantuk. Jika merasa mengantuk, ada baiknya untuk berganti atau beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan kembali agar bisa selamat sampai tujuan. Menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah apabila ada yang kurang ataupun kalian punya cerita masing-masing. Silahkan komen di bawah biar kita sama-sama tahu